Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi Rahim Ciah, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama bahwa para Polikardus itu makin hari makin depresi. Segala cara sudah mereka lakukan. Tetapi banjir mualaf tidak bisa dibendung. Setiap hari, ratusan ribuan orang memutuskan untuk menjadi mualaf. Bayangkan. Bayangkan teman-teman. Seharusnya lebih gampang memurtadkan umat muslim. Seharusnya. Kenapa saya bilang gitu? Karena jumlah muslim di Indonesia banyak. Kamu asal tembak, itu salah satu pasti kena. Sedangkan orang-orang non-muslim, itu cuma berapa? 14%. Jadi kemungkinan mereka untuk kena, itu lebih kecil, seharusnya. Ibaratnya kamu mancing di kolam penuh ikan, sama di kolam yang ikannya lebih sedikit. Seharusnya lebih gampang dapat ikan di kolam besar. Betul tidak? Umat muslim mau siar agama, mau kemana? Paling ke daerah-daerah yang mayoritas masih non-muslim, ya contoh Sumatera Utara, sebagian, ya wilayah Tapanulinya, terus Manado, terus bagian timur Indonesia. Tapi pelan-pelan kalian bisa lihat, satu persatu telah memutuskan mualaf. Bahkan saya mendapatkan beberapa video ya. Di video tersebut ada sekelompok orang-orang yang mengatakan wilayah kita ya, jangan sampai terjadi islamisasi. Karena sekarang sudah banyak sekali orang-orang, saudara-saudara kita yang jadi mualaf. Karena titik-titik-titik. Ya, mereka karang jawaban itu. Mereka karang alasan orang pindah. Padahal jelas-jelas saudara mereka memutuskan mualaf, tentu saja ada yang dia temukan. Ada hal yang dia dapati di agama Islam, sehingga dia mualaf. Mereka bilang islamisasi. Padahal kita nggak pernah ya mengenal ada istilah islamisasi. Kalau kristenisasi diakui. Diakui sendiri oleh orang Kristen, memang mereka melakukan hal tersebut. Itulah yang dilakukan oleh misionaris. Yang namanya misionaris, tentu saja mengajak orang untuk menjadi pengikut Yesus atau penyembah Yesus. Islam ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Silakan dicek. Ada nggak di dalam Islam orang-orang yang dikirim khusus untuk mengajak orang-orang di luar Islam menjadi Islam? Nggak ada, teman-teman. Kami cuma disuruh menyampaikan, bukan mengajak orang sampai dia harus jadi bagian dari kami. No, beda. Jadi konsepnya beda. Kalau di sebelah memang harus orang sampai jadi murid. Sehingga mereka sangat depresi saat tidak ada orang yang mau jadi murid. Tidak ada orang yang mau menjadi domba seperti mereka. Apalagi bagi gembalanya. Ini dombanya berkurang, satu persatu keluar. Satu persatu mualaf. Belum lagi ada yang lompat pagar. Pindah ke gembala lain. Makin sedikitlah domba dia. Pusing kepala, kan begitu. Dan salah satu yang pusing adalah Sopkatul. Yang memang dibayar cukup mahal untuk menghujat dan merusak Islam Indonesia. Jadi kalau diibaratkan, mereka ini mulai stres, donaturnya mulai marah. Uang yang mereka curahkan untuk memastikan misi mereka menghancurkan Islam itu jalan di Indonesia, itu uangnya udah banyak sekali. Setelah bertahun-tahun, mereka tentu saja melakukan evaluasi. Setelah dievaluasi ini gagal, bakal ada pengurangan budget sebagai dampaknya. Dan yang duluan kena maki, ya tentu saja yang gajinya paling tinggi. Betul tidak? Sama kayak teman-teman nih, kalian kerja di perusahaan atau kalian punya perusahaan. Saat kalian lagi perampingan, saat kalian sedang melakukan perampingan budget, tentu saja yang duluan disorot adalah yang paling banyak habisin budget. Divisi mana yang paling boros? Yang paling boros. Terus karyawan mana yang paling tinggi gajinya, tapi tidak sesuai? Kalau kita bicara Polikardus, tentu saja Sofiatul. Sofiatul ini salah satu yang paling mahal, teman-teman.
bayarannya paling mahal sebagai penghujat. Baru di bawahnya ada yang lain. Ada Lidara, Pak Bom-Bom, Wak Donat, dan sebagainya. Itu yang kelas-kelas utamanya lah. Karena Polikarpus pun ada kelas-kelasnya, kelas kroco, kelas menengah, kelas atas. Kalau Sopkatul memang top. Sehingga permintaan agar dia bisa lebih giat, lebih rajin menghujat Islam, membuat marah umat muslim, itu pasti tinggi. Dan kita bisa lihat begitu vulgar kata-kata yang keluar dari Sopkatul. Dan yang paling saya ingat adalah selalu menghina rasis, suku. Selalu menghina suku Tionghoa. Dia bilang kalau ada Tionghoa atau Chinese yang memilih Islam, itu Chinese bodoh lah, Chinese gak jelas lah, Chinese gak gerak apa lah, dan sebagainya. Saya aja itu berkali-kali difitnah, dimaki oleh Sofiatul. Kamu Cina bodoh dan sebagainya. Bahkan Deddy Corbuzier saja, itu pun dimaki sama dia. Deddy Corbuzier, seorang Deddy, Om Deddy, itu pun dimaki sama dia. Saya akan putarkan videonya, dan saya akan sampaikan juga. Saya mau lihat, apakah dia berani memaki mualaf yang satu lagi. Nanti saya akan putarkan, mualaf Cindo, sama seperti Om Deddy, dia berani nggak maki? Berani nggak dia sampaikan seperti yang dia sampaikan kepada Deddy? Ya, kita putarkan dulu. Jelas saja ketika kalian Indonesia membawa perang antara Palestina dan Israel kepada ranah agama, kita juga berhak bicara. Jangan kamu pikir kalian muslim itu mayoritas, kalian boleh seenaknya membom gereja di Indonesia, hah? Boleh seenaknya membubarkan ibadah di Indonesia. Jangan kurang ajar kalian. Hah? Kita tahu kok untuk alasan apa? Untuk alasan wanita, apem. Dan untuk alasan apa? Subscriber, uang. Kamu mualaf. Lu kalau enggak, mana ada orang yang pinter kok percaya sama Allahnya pagan Quraisy? Hah? Katanya kau pinter. Pernah baca nggak isi Quran isinya apa? Air mani keluar dari tulang belakang laki-laki dan tulang dada perempuan. What's that? Saya kasih tahu kamu ya, Deddy Botak, Deddy Corbuzier. Quran adalah buku terstupid, terbodoh yang pernah saya baca seumur hidup saya. Ampuradul berantakan, kisahnya berantakan, ayatnya tidak tersusun rapi. Campur aduk di mana-mana. Membaca kisah Ramayana dan Mahabharata jauh dibandingkan kisahmu. Bahkan kisah Candy maupun kisah Kung Fu Boy itu loh lebih bagus daripada kisah Quran yang berantakan kemana-mana. Sudah berantakan, anakronisme pula. Saya sudah mengomentari kemarin kenapa Donditan nggak bisa membuktikan Isa, Dede Ica Almaci ini adalah tokoh sejarah. Karena Isa Almasih di dalam Quran itu hidup dan lahir pada zaman Musa. Saya kasih tahu kamu. Hei, kalau kamu pinter, ya, tidak ada orang pintar itu jadi mualaf, saya kasih tahu kamu. Hanya orang goblok yang menyamakan Isa dengan Tuhan Yesus. Dan di dalam Quran, Isa Al-Masih itu keponakannya Musa dan Harun. Ibunya di surah 19 ayat 28 adalah saudara perempuan Harun. Harun adalah saudara laki-laki Musa. Maryam, ibunya Isa, itu melarungkan Musa ketika masih bayi di dalam Quran. Hah? Dan Maryam ini anaknya Imron. Imron adalah ayahnya Musa dan Harun juga. Jadi Dede Ica Almaci itu hidup pada zaman Musa, keponakannya Musa. Dia kalau manggil Musa itu Om. Dia dibunuh oleh Bani Israel zaman Musa. Quran surah An-Nisa ayat 153 sampai 157. Quran surah Al-Baqarah ayat 61. Dia dibunuh oleh orang Israel zaman Musa. Isa itu dibunuhnya. Hanya orang bodoh yang percaya di dalam Quranmu, Sulaiman itu punya karpet terbang yang memuat 14.000 orang. Hanya orang bodoh yang percaya Quranmu itu ya, mengatakan matahari terbenam di kolam lumpur hangat. Only stupid people believe in Quran. Ya. The most stupid book I've ever read in my life, the most unchronological book I've ever read in my whole life, my entire life. A poem book, stupid. Demi kuda berlari terengah-engah. Anda baca surah 100, teman-teman. Demi kuda berlari terengah-engah. Demi kuda yang mencetuskan gigi-giginya di waktu pagi. Wopowi. Kita puisi. Gak ada hubungan. Anda baca surah sapi betina, surah Al-Baqarah. Semua nama nabi masuk di situ. Pusing Anda. Ya. Penuh dengan mimpi-mimpi. Isra Mi'raj katanya Nabi Muhammad ini
yang suka menggauli babu, namanya Maria Qibtiyah pada malam gilirannya Hafsah istrinya, dan diranjang istrinya, dia kepergok basah sedang berzina dengan pembantunya Hafsah. Itulah akhlak mulia si Mamat Cabul itu. Ya. Si Mamat Cabul itu menggauli babunya Hafsah, turunlah ayat surah At-Tahrim. Ayat berapa? Ayat 1 sampai 4. Menggauli anak kecil, bayi usia berapa yang disarankan ulama? 1 hari. Bahkan disarankan 3 bulan sudah boleh dinikahi, walaupun belum boleh disetubui. Surah berapa? Surah 65 ayat 4. Akhlak bejat moral Nabi. Saya tidak pernah melihat Nabi sebejat Muhammad, dan kebejatan akhlak moral Muhammad yang menggauli babu, menikahi anak kecil, ya, membunuh, menyebarkan Islam dengan pedang, yang didukung oleh ayat-ayat firman Allah yang keluar dari mulutnya sendiri. Luar biasa, luar biasa. Mengikuti sunnah Nabi palsu ini masuk penjara. Mengikuti surat At-Taubah, bunuhlah dan penggalah orang-orang kafir itu. Dikejar Yesus 88. Menggauli babu, mengikuti surat Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Boleh menggauli pembantu, pebabu. Dipotong titiknya sama istrinya. Menikahi bocil itu Syekh Puji, menikahi anak 7 tahun, mengikuti sunnah Muhammad, masuk penjara 2 tahun di penjara gara-gara pedofilia. Luar biasa. Ya, kita lihat apa kata yang katanya orang smart people ini yang percaya bahwa air mani keluar dari tulang sulbi. Saya mau lihat Deddy Corbuzier, apakah tulang belakangmu keluar sperma? Dan apakah istrimu itu keluar air mani dari dadanya? Dari tulang dadanya, kita lihat. Sini masalahnya. Di sini problemnya. Anda masuk ke kamar orang lain. Kita lihat siapa yang masuk ke kamar orang lain ya. Anda koar-koar. Seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda. Bukan lebih jelek. Islam itu agama palsu. Nabinya cabul, kitabnya dongeng. Karangan palsu. Bukan lebih jelek. Quran itu kitab palsu, saya kasih tahu kamu. Ya, bahkan kalian nggak pernah punya kitab Quran asli zaman Muhammad. Ya. Aja nggak berani nih ngomongin apa yang Anda omongin. Ngulangnya aja saya nggak berani. Kenapa nggak berani? Tentu saja karena money, karena uang, betul? Karena dia mau meraih penggemar subscribernya yang adalah muslim. Untuk apa? Menghasilkan uang buat dia. Ya, kalau kamu membaca Quran dan kamu mengerti isi Quran, sudah pasti murtad. Hanya orang yang punya akal logika yang sehat. Minimal EQ-mu 120 lah. Tidak perlu secerdas saya. Sudah pasti murtad dari Islam. Karena ini very sensitive. Dan kita tuh sangat toleran. Indonesia itu adalah negara yang sangat toleran. Toleran? Betulkah? Nanti kita lihat ya. Apakah Indonesia sangat toleran? Tapi jangan dibakar. Anda bayangin nggak kalau Anda ngekos. Lalu Anda mampir ke teman kosan. Ceritanya Cina satu ini lupa. Tahun 1998, berapa banyak wanita-wanita Cina yang diperkosa. Toko-toko Cina yang dijarah. Saya tanya sama teman-teman. Masih ingat teman-teman? Ya, saya masih kecil waktu itu. Hah? Iya, Bu. Dia lupakan sejarah. Ketika orang bertakbir, Allahu Akbar, lalu cewek-cewek Cina ini diperkosa. Ini belum selesai loh kasusnya sampai sekarang. Betul nggak? Kasus tahun 1998 ini ketangkep nggak orang-orang yang memperkosa wanita-wanita Cina ini? Kamu lupakan sejarah, Deddy Corbuzier. Siapa yang memperkosa dan menjarah toko-toko Cina itu? Hah? Customer saya orang Cina tuh tembok rumahnya dibuat tinggi-tinggi, apa trauma dia akan 1998. Ya apa enggak? Saya tanya teman-teman. Iya, Bu. Hanya Cina botol yang jadi muslim kalau bukan ketemu apem. Anda ya, mampir ke sana. Terus Anda ngomong nih sama teman Anda. Kamar lu nggak rapi ya, berantakan kamar lu. Nggak bener nih kamar lu nih. Kamar gua dong keren, kamar gua dong lebih rapi. Mejanya aja jelek nih kamar lu nih. Ya kan? Ranjangnya aja udah, waduh, bapuk nih ranjangnya nih. Menurut Anda, perasaan teman Anda gimana? Ketika kamarnya dibandingkan dengan kamar. Saya sudah berkata berkali-kali ya, selama belasan tahun saya menjadi Kristen, saya tidak pernah mendengar satu pendeta pun yang berkhotbah tentang siapa Muhammad dan apa itu Quran. Betul nggak teman-teman? Iya, Bu. Yang kain nama katakan, nggak usah pura-pura lah. Di gereja kan dikatakan Muhammad pedofil. Saya nggak pernah tahu loh Muhammad itu nikahi anak kecil sampai saya tuh terjun di dunia apologet. Betul nggak? Baru setelah saya mempelajari Islam dan Quran 5 tahun lalu secara otodidak, saya baca sendiri Quran. Ya, saya selidiki bagaimana ayat-ayat ini diturunkan.
Saya baca Sirah Nabawiyah, baru saya ngerti ternyata Muhammad itu pedofilia, suka sama bocil. Bukan hanya itu, bibinya sendiri diembat, dia tidur sama bibinya, namanya Kaula binti Hakim. Dia tidur sama mayat, teman-teman. Bibinya sendiri, mayat sudah meninggal itu ditiduri sama dia. Luar biasa. Oh, bibinya mayat, terus Ya, ditidurin. Ih, ya enggak waktu hidup dia tidurin juga, tapi setelah mati Kaula binti ditiduri Hakim setelah juga mayat ditidurin juga. juga. Iya, Ih, katanya supaya meringankan dari siksa kubur, kata Muhammad. Muhammad itu aduh, tidur dengan mayat, teman-teman. Menggauli mayat, ngeri, ya. penyakit. Tapi kalau Anda tengok ustadz-ustadz itu kalau khotbah di masjid, saya tuh denger sendiri pakai kuping saya yang 2 ini loh. Menjelek-jelekkan Kristen, betul? Kita tidak seperti orang Kristen. Saya kaget loh waktu itu, Bu. Puji Tuhan saya dibukakan. Saya tuh terima komplain, rumah saya tidak terlalu dekat dengan masjid. Kompleks saya tuh kompleks elit, jadi nggak dekat dengan masjid. Ketika saya dengar ada komplain dari teman-teman Kristen saya, tahu nggak rumah gue itu deket-deket toa, katanya. Toanya disentor ke gue. Wah kalau khotbah Jumat, itu mengkafir-kafirkan orang Kristen. Aku pertama, oh iya, aku cuman biasa aja. Tapi ketika aku makan, pada itu aku makan, ya makan di satu kayak warung begitu. Aku lagi perjalanan keluar kota, depannya masjid. Lah pas Jumatan, lah saya kan denger, mau pakai toa disentor, betul nggak? Saya dengar pakai kuping sendiri, loh kok mereka khotbahnya menjelek-jelekkan Kristen ya? Iya. Kita ini Allahnya 1, Kristen tuh Allahnya 3, orang kafir. Loh, saya selama di gereja belasan tahun loh nggak pernah dengar pendeta itu mengkhotbahkan Muhammad. Saya baru tahu kalau Muhammad itu anak haram, lahir 4 tahun sampai 7 tahun setelah bapaknya mati. Ketika saya tuh belajar Quran dan Islam, baru tahu saya kalau Muhammad tuh anak haram. Aminah itu melakukan apa yang namanya pernikahan berkelompok atau zawaj al-rahid. Nggak ketahuan bapaknya siapa. Dan dia menisbahkan Muhammad ini kepada Abdullah namanya bukan Abdullah, Abdul Alat. Muhammad itu nama aslinya adalah Katem bin Abdullah. Bapaknya namanya Abdullah. Saya baru tahu kalau Muhammad itu anak haram. Nggak ketahuan siapa bapaknya. Pantes. Ya, pantes dibuang sama ibunya. Saya baru ngerti, kenapa ya Aminah ini ketika kalau dia tahu anak ini akan jadi nabi yang terpuji, nabi terbesar, nabi termulia, kok ketika lahir langsung dibuang, nggak mau nyusui? Karena saya berpikir begini loh teman-teman, sebagai seorang ibu mana yang ketika bayinya lahir itu Halimah Sa'diyah, inang penyusunya itu tinggalnya beda kota jauh teman-teman. Dikembalikan kira-kira 3 kali. Halimah Sa'diyah ini mau mengembalikan Muhammad kecil ini si Katem sama Aminah ditolak loh. Sampai suatu saat dia kemasukan kena epilepsi yang dikatakan dibelah dadanya itu. Mulutnya berbusa, tergelepar di lantai di tanah, dikembalikan sama Halimah. Halimah bilang aku takut jin, ada jin yang menyertai anakmu. Baru usia 6 tahun kira-kira dikembalikan sama Aminah. Aminah terpaksa menerimanya dan beberapa saat kemudian Aminah mati. Kok bisa 3 kali ini anak kandungnya yang dia tahu ini bakal jadi nabi terbesar kok enggak mau disusui malah dibuang? Hanya ada 2 kemungkinan. Saya sebagai seorang wanita ya. Seorang ibu membuang anaknya sendiri yaitu Nabi Muhammad ini, si Katem bin Abdul Alat. Ada 2. Pertama hasil hubungan gelap, hasil anak haram. Yang kedua hasil perkosaan. Ya apa enggak? Halo. Wow. Ya apa enggak? Ngeri. Kalau Iya. seorang wanita diperkosa, dia cenderung untuk mengaborsi anaknya. Dia nggak mau lihat ini anaknya. Atau kalau nggak kedua, dia berusaha menghilangkan bayinya ini, dia singkirkan jauh-jauh kalau nggak diaborsi, karena itu hasil hubungan gelap, hasil hubungan haram. Ya apa enggak? Makanan namanya katem, tahu nggak artinya katem? Katem artinya air susu basi. Itu artinya Susu basi. Yang memberi nama siapa? Abdul Muthalib kakeknya. Dan Anda bisa baca ini di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah Al-Halabiyah karya Imam Al-Halabi. Ya, itu sudah pernah saya singkapkan di video saya. Anda cari di video saya Al-Hayat Islamologi Center, judulnya Muhammad anak haram, lahir 4 tahun setelah bapaknya mati. Siapa nama aslinya? Bagaimana caranya dia lahir? Itu semua ada di situ. Nggak mungkin teman-teman, kalau ini anak titipan Allah menjadi nabi terbesar yang katanya farjah atau vaginanya Aminah itu bercahaya sampai ke Basra ketika Muhammad lahir, betul? Kok dibuang sama ibunya? Lo enggak mungkin. Lo kalau saya pelihara ini anak paling mulia loh. Betul enggak teman-teman? Iya. Jangankan jadi nabi terbesar, anak cacat pun enggak akan kita buang. Anak Down syndrome pun enggak akan kita buang. Wong itu anak kita sendiri dari daging kita. Betul enggak? Ya. Ini anak dibuang sama Aminah. Hah? Dikasih sama orang yang miskin yang memang mau mendapatkan uang dari penyusuan itu. Kurang ajar betul. Hanya ada 2, 1 hasil perkosaan, ini anak, kedua hasil hubungan haram atau hubungan gelap. Hanya ada 2 kemungkinan itu, seorang wanita mau menyingkirkan bayinya. Saya kasih tahu Anda. Kalian ada dengar ya? Selain menghujat Dedi, menghujat agama Islam, dia bawa-bawa suku. Dia mengatakan ini Cina. Inilah kelakuan orang yang dipenuhi
oleh roh setan, roh Dajjal, selalu menabur kebencian kepada orang lain. Bahkan suku pun dibawa. Dia tidak sadar ya. Tionghoa, Chinese itu salah satu suku terbesar di dunia. Terbesar, salah satu dengan jumlah terbesar. Silakan dicek. Tidak kurang 20% penduduk dunia itu adalah Tionghoa. Dan jangan lupa juga, Tionghoa itu sudah mengenal Islam jauh, bahkan sebelum Indonesia, Nusantara, mengenal Islam. Duluan Cina tahu Islam, teman-teman. Pedagang-pedagang dari Cina bahkan saat datang ke Indonesia, itu juga sekaligus mengajarkan agama Islam. Sedangkan kekristenan, mohon maaf, itu agama baru bagi orang Tionghoa, bagi orang Chinese. Dibilang apa? Itu Tuhannya bule. Ngapain kita ikutan? Tuhannya bule itu. Kalau Islam, mereka sudah kenal. Tapi dibilang memang hanya sebagian kecil yang Islam. Paling reaksi dari orang-orang Chinese, terutama orang-orang yang lebih tua, yang istilahnya kurang bisa menerima agama-agama yang lain, mereka paling bilang, ngapain Islam? Nggak bisa mabuk, nggak bisa minum gitu kan. Terus, banyak kali aturannya. Itu aja paling. Tapi kalau Kristen, ini agama apa ini? Agama bule ini dibilang. Agama bule, teman-teman. Bahkan kalau Bang Zuma bilang, ini agama yang dibawa oleh penjajah. Ngapain? Ngapain kamu mengikuti agama yang dibawa oleh penjajah? Sadis, teman-teman. Oke, kita lanjut. Saya mau tahu, apakah Sobkatul Al-Mayat ini berani mengatakan bahwa mualaf yang satu ini, mualaf Cindo yang satu ini mualaf gara-gara apem, gara-gara pengen kaya. Apakah dia berani? Karena kita tahu sepak terjang mualaf satu ini mualaf yang luar biasa. Saya akan putarkan videonya. Ini video terbaru, penjelasan ya, dari seorang mualaf Cindo, yaitu Pak Yusuf Hamka, yang mengajak teman-teman saudara-saudara Tionghoa lainnya untuk lebih mengenal Islam, lebih mempelajari Islam. Jangan cuma dengar dari media-media, terutama media-media yang jahat, yang menjelek-jelekkan Islam. Jadi Pak Yusuf Hamka mengajak nih orang-orang Cindo lainnya untuk kembali ke fitrahnya. Ya, kembali ke fitrahnya. Tapi sebelum saya tampilkan, sedikit iklan. Bagi teman-teman yang suka nonton debat, ya, yang suka nonton live debat lintas iman, diskusi lintas iman, yang kalian lihat selama ini mungkin di channel-channel lain, bahkan ada beberapa teman-teman yang menonton di channel yang kita nggak tahu ini siapa punya. Sekarang ini banyak sekali orang-orang yang menyiarkan live debat, karena memang gampang ya, tinggal mengambil dari live TikTok, live-nya orang lain gitu. Tetapi yang punya nggak jelas gitu. Saya berharap para penonton bisa lebih bijak, karena kita bukannya apa, kita tidak ingin kalian nonton di channel-channel yang ternyata itu channelnya orang kafir tapi menyamar Islam. Ini bahaya. Dia menyamar jadi Islam, nanti suatu saat dia akan nunjukkan siapa dirinya. Pelan-pelan kalian akan digiring. Kalian akan dibawa untuk condong ke sebelah. Ini bahaya. Jadi pilihlah channel yang jelas, yang kalian tahu siapa pemiliknya. Jangan sampai kita terkecoh. Itu aja himbauan dari saya. Jadi bagi teman-teman yang suka nonton debat, silakan ditonton dari Dakwah Islam Media. Ya, ini channel yang terafiliasi dengan kita, yang jelas, ya, dan kredibilitasnya tidak perlu diragukan. Silakan ditonton Dakwah Islam Media. Tinggal kalian search, tinggal di-subscribe, aktifkan lonceng supaya kalian tahu kapan channel tersebut live. Oke? Dan satu lagi, jangan lupa juga di-subscribe dan didukung Mualaf Reaction. Ini channel backup dari saya, di mana channel ini mereaksi hal-hal di luar yang saya tampilkan di Jadid HMC. Silakan search Mualaf Reaction, dan jangan salah ya, logonya yang ada singanya. Yang ada singanya. Oke?
Ya, sekian iklan dari saya, dan kita lanjut. Kita dengarkan kesaksian dari Pak Yusuf Hamka. Waktu saya habis masuk Islam, saya juga nggak tahu. Waktu saya di BP7 lagi sekolah, dulu zaman Starco. Starco saya bunyi dari kantor saya. Dia bilangin, ada telepon dari Buya Hamka, minta ke rumah jam 5. Waktu itu, Pager ya? Pager. Pager. Iya, pager Starco waktu itu kan. Yang itu, tweet, gitu. Oh ya udah. Waktu itu cuman ada telepon di mobil yang warna orange. PT Inti yang punya. Itu telepon yang gedenya setengah mati, itu telepon mobil. Saya waktu itu naik mobil dan saya udah bisa beli telepon tuh, saya ngumpulin, kalau nggak salah waktu itu hampir 10 juta tuh beli telepon, mahal banget zaman tuh ya, zaman yang orange. Nah, saya telepon dari pas keluar dari BP7, saya telepon ke kantor, iya katanya Buya panggil. Saya datang ke rumah Buya, waktu itu 5:30 dulu, belum macet. Ya, it was 83, 84 kali ya. No, 81, 82. Tahun 81, 82. Iya, belum macet. Iya. Makanya cepet ke Al-Azhar tuh, Jalan Raden Patah itu cepet dari Pejambon situ dekat Hotel Borobudur. 15 menit juga nyampe. Nah, di situ Buya panggil. Itu hari Senin, saya ingat. Saya lupa tanggalnya, itu sekitar Maret. Sebelum beliau berpulang lah. 1 bulan, 2 bulan kayaknya. Saya bilang, Sup, nanti Kamis datang ya, malam Jumat. Kenapa Buya? Enggak, ada syukuran katanya. Acara apa Buya? Udah datang aja katanya. Saya datanglah ke sana. Waktu saya masuk ke sana, saya lihat ada kasidahan. Kok rame orang? Acara apa ini? Oh, rupanya syukuran. Pemberian nama sebagai anak ideologisnya Buya Hamka. Oke. Saya diberikan nama, saya dikasih cincin, masih ada cincinnya yang digrafir Blue Safir. Dibikinin acara? Dibikinin acara. Dikasih cincin Blue Safir, saya diangkat. Nama saya, kan tadinya beliau kasih Muhammad Yusuf. Dia izinkan nama Hamka dipakai di belakang saya, jadi Muhammad Yusuf Hamka. Itu nggak ada ngomong-ngomong dulu, Pak? Enggak. Nggak ada Bapak minta juga? Enggak juga. Dan saya berasa, itu saya sempat merinding, terharu, menangis, dan bahagia. Karena apa? Itu dulu ulama sangat besar dan ditakuti. Even Presiden Soeharto dulu segan sekali gitu ya. Makanya saya bilang, luar biasa. Nah, begitu nama itu ditempelin ke saya, Dok, zaman jahiliyah saya harus hilang, selesai. Dulu yang namanya dokter bilang, dugem apa semua, saya lewatin. Judi semua saya udah lewatin semua. Oh. Zaman barbarian lah. Dan begitu dapat nama itu jadi beban yang harus Bapak jaga. Sangat membebani, tapi jujur mengerem saya dari perbuatan-perbuatan zolim, segala macam perbuatan-perbuatan nakal itu saya kurangin. Saya nggak bisa tuntas hilang, tapi pelan, step by step. Bahkan saya sempat diteror. Ada beberapa komunitas saya nggak suka, saya sempat dikeroyok. Nah, di mana? Di Press Club itu dekat Jalan Veteran. Ya, tapi lewat aja semuanya. Oh, malu karena namanya ya, Pak ya? Iya. Tapi sedekat apa, Pak, sampai Bapak dapat namanya? Ini yang dapat nama Hamka ini sendirian atau? Sendirian. Anak angkatnya yang cuma satu yang saya dapat nama. Sendirian, Pak? Iya. Yang lain banyak anak angkatnya mungkin puluhan, tapi nggak ada yang dikasih nama. Dan nggak dibuatin syukuran. Oh, serius, Pak? Iya, nggak dikasih cincin. Spesial banget loh, Pak. Ya, alhamdulillah, Dok. Makanya rezeki anak soleh. Seorang dai yang luar biasa besar pada zaman tersebut. Ini kan umat mendengarkan, politik juga mendengarkan dia. Bapak seorang Chinese lah ya, gitu bilang kayak gitu ya. Mualaf lagi kan kayak gitu. Meskipun mualaf di tangan dia, dan saya pikir pasti banyak orang yang mualaf di tangan beliau juga. Banyak. Kenapa harus seorang Yusuf yang dijadikan Hamka? Karena Allah yang ngatur. Saya juga nggak bisa tahu. Sampai hari ini pun saya juga jadi Yusuf Hamka yang mungkin kata orang saya konon katanya kaya, saya juga nggak tahu. Anda nggak pernah bertanya? Saya kadang-kala suka megangin tangan saya, Dok, mukul-mukul sendiri. Saya ini mimpi apa kagak gitu. Saya ada hari ini. Benar-benar. Wallahi wa nabi wa rasul. Kalau misalnya ya lagi hujan gede nih, geluduk gede nih, saya terus diam. Ini ada apa ya? Ini gue masih hidup ya? Saya bilang gitu. Iya, gue di rumah masih bagus ya rumah gue gitu. Sekarang saya takut, jujur. Saya ini cuma mimpi.
Benar. Tapi itu rupanya mimpi ini Allah kasih jadi kenyataan. Iya kan? Kita nggak bisa nolak. Kalau Allah sudah mau mengambil juga kita nggak bisa nolak. Kalau Allah mau memberi juga nggak ada bisa nolak, Dok. Saya udah lewatin semua hidup saya. Apa yang dia sukai dari seorang Pak Yusuf Hamka? Dia cuman pesan. Mungkin ya namanya kalau Buya Hamka itu waktu itu dia bukan hanya seorang kiai, tetapi kiai besar. Kalau di, maaf ya, kalau di teman-teman Nasrani, itu kan ada uskup agung gitu ya, paus. Kalau beliau tuh mungkin orang bilang semacam kayak pausnya Islam, tapi menurut saya di atas itu. Sebelum Santo kan ada Beato. Nah ini kayaknya Beato. Gitu. Jadi di atas itu manusia yang menurut saya bisa melihat, bisa merasakan, dan feelingnya kuat. Beliau tuh menurut saya jeli, welas asih, feelingnya kuat. Dan saya yakin dari beberapa anak angkatnya, saya merupakan pilihan, pasti beliau istiqoroh dulu, bukan langsung ujuk-ujuk. Ya kan sama, Dok. Dokter mau pilih bini juga kan feeling-feelingan. Iya, okay. Sama, itu pasti. Saya juga mau menerima itu antara takut dan bangga. Takut karena, waduh, ntar nama orang rusak lagi dipakein di badan saya. Gitu. Nggak taunya, alhamdulillah, Dok, saya ngerem pelan-pelan, kelakuan buruk semua hilang, Dok, semuanya. Atau itu strategi Buya ya untuk mengerem Pak Yusuf ya kali ya? Itu juga strategi Tuhan melalui Buya. Tapi Buya sempat berpesan waktu dia bilang, kamu masuk Islam nanti kamu harus berdakwah di teman-teman komunitasmu dan harumkan nama Islam. Berikan contoh Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang cinta kasih. Itu pesan Buya? Yes. Itu pesan Buya. Dan saya masih ingat, harumkan nama Islam dengan perilaku yang baik dan ajak saudara-saudaramu kembali ke agama leluhur mereka, kata Buya. Karena dulunya katanya di Tiongkok itu orang-orang Tiongkok banyak yang Muslim. Tapi waktu masuknya komunisme, semua agama diberangus. Buddha, Islam, Kristen semua diberangus jadi komunisme. Nah, tetapi kan kita lihat sekarang ini di Xinjiang, di Uighur semua, Xinjiang semua ada semua orang-orang Islam, dan bahkan restoran-restorannya lebih canggih dari di sini. Halal pokoknya, halal semua. Nggak ada yang haram di situ. Kalau di sini antara ya 50-50 lah ya gitu. Pak, ini kan perubahan, mualaf, masuk Islam, respon keluarga gimana? Keluarga saya mendukung, tapi komunitas saya mencibir. Keluarga saya mendukung, orang tua maksudnya? Iya, orang tua saya mendukung. Kakak adik semua mendukung? Iya. Komunitas mencibir? Iya. Tionghoa? Tionghoa. Ya, itu resiko. Waktu saya masuk Islam itu, orang tua saya sempat terkejut. Tapi dia pesan, kalau beragama jangan main-main, beragamalah yang baik. Saya bilang, ini pilihan saya, dan saya pasti membawa diri saya lebih baik lah, saya bilang gitu. Saya main pastikan aja, saya rasa mulut saya juga disentil sama Tuhan kali. Dah yakin gitu. Ya benar semua. Semua kelakuan buruk saya, Dok, dulu seminggu bisa 3 kali tawuran berkelahi sama orang. Itu berkelahi itu bukan orang itu ada salah sama saya, bukan. Karena anak muda mau nyoba-nyoba aja. Kalau lihat yang badannya gede, yang orang katanya jago, kita mau nyoba, mau ngejajalin. Gitu. Itu Buya nggak tahu ya? Nggak tahu. Buya nggak tahu. Kalau tahu nggak dikasih saya. Buya nggak tahu. Aduh, jadi Buya nggak tahu? Nggak tahu. Bapak sering keluar malam juga, kayak gitu punya. Nggak tahu? Nggak tahu. Tapi yang Buya tahu adalah yang di mana saya nggak tahu. Yaitu bahwa saya bisa mengharumkan nama Islam dan nama beliau di akhir hayat saya, ibaratnya di hari tua. Oke. Ya kan ternyata ya kan, alhamdulillah hari ini kan perilaku saya bukan ujuk-ujuk saya jadi orang baik. Bekas orang tidak baik, pelan-pelan berusaha menjadi baik. Dan alhamdulillah sekarang mendingan. Kalau baik 100% juga enggak lah, Dok. Ya kan pasti manusia tidak sempurna. Salah satu karyanya dari Buya Hamka,
karya ini saya gitu. Ya, dia berusaha menasihati dengan kata-kata yang welas asih. Dan saya tadinya juga nggak yakin bahwa saya bisa mengharumkan nama beliau di saat beliau sudah meninggal mostly 40 tahun, tapi nama beliau masih dikenang karena nama beliau, selain beliau memang orang yang baik, orang yang terkenal dan ulama yang hebat, saya selalu menyandang memakai nama itu sehingga orang mengenal Hamka. Who is Hamka? Who is Hamka? Orang melihat Hamka akan keluar Profesor Dr. Hamka, baru Yusuf Hamka. Gitu. Pak, jadi kayanya ini gara-gara mualaf kah? Atau kaya dulu baru mualaf? Enggak, saya belum kaya waktu saya mualaf. Iya kan? Atau berarti kayanya karena mualaf nih? Enggak juga. Enggak juga. Kalau segitu semua orang masuk mualaf aja untuk jadi kaya. Nggak bisa. Ini karena saya masuk Islam, perilaku saya lebih baik yang pasti. Sehingga dengan baik, orang lebih percaya berbisnis sama saya. Terus saya karena masuk Islam, Islam mengajarkan saya amanah dan jujur dan adil. Sehingga saya dalam berpartner, berbisnis dengan orang, saya jalankan amanah ini dengan jujur, adil, dan tepat waktu. Jadi sehingga ini yang membentuk karakter saya, ya kan. Jadi menurut saya banyak hal ya dok ya. Kalau saya lihat gini, orang misalnya Nasrani, orang nggak akan baca Bible dulu. Orang akan melihat karakter dokter. Dokter misalnya Nasrani. Kalau karakter dokter jelek, orang nggak kepengen buka Bible-nya. Tapi kalau karakter dokter baik, ini orang kok baik ya? Apa sih yang dia ini anut? Agamanya Kristen. Apa sih itu Kristen? Aku pengen belajar juga, supaya jadi seperti dia. Iya, bukalah baru Bible-nya. Apa sih? Sama juga Islam. Kalau Islam tidak bisa welas asih, orang nggak akan mau melihat Al-Quran kita. Boro-boro, orang udah benci, antipati dulu. Tapi kalau saya jalan dengan yang gaya saya selama ini, ya kan, saya mengharumkan nama Islam, saya tidak bisa dengan ayat-ayat suci, saya tidak fasih. Otak saya udah bolot karena udah tua, iya kan? Saya dengan perilaku. Dengan perilaku? Iya, perilaku, dengan kata-kata santun, dengan perilaku yang baik, orang akan lihat, apa yang ini? Saya bilang, ini cara Islam nih. Oh, mereka kepengen tahu, belajar Al-Qurannya baru dilihat, dibuka. Oh, ini loh Al-Qurannya. Mengajarkan ini. Bukan dari bahasa Arab, bukan dari bahasa, tapi dari perilaku kita juga bisa berdakwah. Oh iya, perilaku kita yang justru dakwah yang paling efektif adalah dakwah bilhaq dengan perilaku kita. Sekarang maaf nih, kita ngaku kita kiai, kita ustadz, tapi dikit-dikit kita tempeleng orang, dikit-dikit kita marah-marahin orang dengan kotor. Orang akan lihat nggak kita, ya kan? Tapi kalau kita bukan ustadz, kita bukan kiai, kita orang biasa, kita lihat orang naik sepeda jatuh, kita tolongin. Iya kan? Kita lihat orang nggak bisa makan, kita berikan makanan. Orang akan lihat, siapa sih dia? Terus orang tuanya siapa? Agamanya apa? Kenapa dia jadi seperti itu? Nah, dan akhirnya orang bisa jadi belajar beneran. Nah, belajar. Pasti diajarinnya baik-baik. Ini nggak ada pertanyaan di sini, tapi saya pengen tanya nih Pak ya. Ini relate banget dengan apa yang saya rasakan. Kebetulan Pak Yusuf, saya belajar dengan beberapa guru yang baik sekali, hebat sekali, dan menggambarkan Islam. Saya ketemu Pak Yusuf Hamka juga, aduh, saya jadi pengen kalau misalnya punya kesempatan belajar dengan Buya, pengen belajar dengan Buya juga ya. Sayang sekali sudah almarhum ya. Artinya kan Islam ini indah sekali, perilakunya baik sekali. Ustadz Felix Xiao, waduh, apa ya, ada cinta, ada kedamaian ya. Ustadz Dery Sulaiman, ustadz lainnya itu penuh kasih semuanya. Tapi kenapa yang saya lihat di media sosial, teman-teman yang Muslim tidak menggambarkan itu? Kenapa saya melihat ada kemarahan, ada kebencian, ada mohon maaf ya Pak ya, terkesannya tuh jadi barbar Pak. Gini, kalau menurut saya banyak teman-teman yang tidak berkiblatnya kepada Al-Quran, tapi kepada tafsir. Karena kalau sudah tafsir, misalnya Al-Quran ditafsirkan oleh si A, A ini bisa multitafsir, ya kan? Jadi
Misalnya di Al-Quran bilang ini setengah bagus gitu. Tapi ditafsirkan, wah ini jelek. Ibaratnya gini, ini makruh. Tapi jatuh ke tafsir bisa haram. Haram lalu tegas lagi ke bawah lagi makin ini. Nah makanya berkiblatnya harus kepada Al-Quran. Kalau berkiblat kepada tafsir, jadi multi tafsir. Saya bukan ahli dalam agama, terutama Al-Quran. Tapi saya selalu belajar menafsirkan diri saya saja. Kalau saya cubit diri saya sakit, terus saya cubit orang, pasti orang juga sakit. Ya kan? Kalau saya dimarahin orang, saya sakit hati, ya saya jangan marahin orang. Betul. Itu simple, make it simple. Agama ini semua cinta kasih. Baik di Islam, baik di Nasrani, baik di Buddha, pasti cinta kasih ujungnya. Nggak mungkin agama mengajarkan kita yang buruk-buruk untuk apalagi mencaci maki atau lagi membunuh orang. Itu nggak mungkin lah. Ya kan, justru cinta kasih welas asih. Nah, oleh sebab itu, kalau saya tidak bisa belajar di Al-Qur'annya, saya akan belajar berperilakunya yang baik. Apalagi orang kan bilang, Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Jadi rahmat buat semua alam semesta dan seisi-isinya. Bukan hanya untuk kaum muslim. Kalau itu rahmatan lil muslim. Untuk semua semesta ini. Iya. Jadi kalau ada orang yang memusuhi karena berbeda, dia bukan muslim, itu salah. Karena menurut saya, yang saya belajar dari kiai-kiai saya di Nadatul Ulama, bahwa ada satu ayat, Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa yang menzolimi minoritas, dia bukanlah umatku. Jadi clear itu. Makanya kalau ada orang-orang muslim yang berperilaku menzolimi, memusuhi, pasti dia salah tafsir. Oke. Ya kan? Pak, Buya, Buya lagi. Jadi dipanggil Buya. Saya bukan Buya. Pak Saya tambahin dikit buaya. Pak Yusuf Hamka, Anda kan anak angkat dari Buya Hamka. Kenapa Anda nggak mau jadi kiai atau jadi ustadz? Kenapa Anda pengen menjadi pengusaha? Karena saya nggak punya kemampuan untuk belajar agama itu, terus memberikan siar-siar yang baik itu, saya nggak punya kemampuan. Karena saya sadar diri bahwa itu ada bidangnya masing-masing. Mereka berdakwah dengan ayat sucinya, mereka berdakwah dengan kebiasaan perilaku agamisnya. Saya berdakwah dengan cara saya berdagang, dengan cara saya interaksi, bersosialisasi kepada teman-teman. Itu sama juga. Okay. Dakwah kan nolong orang kan, Dok, bukan hanya juga berupa uang saja. Iya. Kalau ada orang jatuh di jalan atau orang kausan, kita cukup kasih air. Lebih praktikal malah. Yes, dan ada orang misalnya tersesat, mau nanya, jalan A di mana? Kita bilang... Sebentar, kita buka ayatnya dulu ya. Ya, ayat apa? Nggak ketemu kan? Pak, saya mau tanya alamatnya di mana, Pak. Sebentar, kita mau buka ayatnya dulu dari sini, ya kita bacakan ini. Iya, makanya nggak ketemu. Yang make it simple. Islam itu simple kok, nggak mempersulit kok. Coba, orang yang masuk Islam, langsung dosa yang lamanya langsung diampuni. Dia lahir sebagaimana bayi yang baru lahir. Simple nggak? Jadi nggak ada itu bahwa, oh ini dosa turunan, dosa yang lalu ke bawah-bawah. Enggak. Clear pada saat itu, selesai semua. Berperilakulah yang baik. Pak, setelah Bapak pindah, apakah Bapak ngerasa seperti melawan dunia? Yes, saya melawan dunia. Tapi saya percaya dunia akan melindungi saya walaupun saya lawan. Apa yang buat keyakinan itu ada? Gini, Dok. Kalau dokter hidup di kampung, orang kampung rata-rata naik mikrolet. Terus kalau dokter bawa Ferrari, di kampung situ beli Ferrari, antara orang kampung itu bilang, oh hebat naik Ferrari. Atau dia bilang, walah baru punya Ferrari keper-keper di kampung. Jadi gini, maksud saya gini, sesuaikan dirimu. Hidup di kampung, sesuaikan dengan orang kampung. Hidup di kota, sesuaikan dengan orang kota. Jadi gini, kenapa saya milih Islam? Karena saya nih hidup gede di Kalimantan. Lingkungan saya Muslim semua. Saya juga waktu itu, saya
nggak ngerti, saya nggak belajar agama Kristen, nggak belajar agama Buddha, walaupun di sekolah diajarin, tapi saya nggak pernah ambil ekskul. Ternyata lingkungan itu membentuk saya. Saya suka melihat mereka pada jamnya, ayo sholat. Saya pikir disiplin sekali mereka. Dan mereka takut akan Tuhan. Dan mereka percaya menghadap kiblat, mereka langsung Allahu Akbar, Allah Maha Besar gitu. Dan itu membuat saya bertanya, tergelitik hati saya kepengen tahu. Sehingga saya di Samarinda itu teman-teman saya orang Kutai, orang Banjar, orang Bugis, Muslim, mereka Muslim. Dan akhirnya kayak pepatah Jawa, weting trisno jalere sukokolino. Karena sering berkumpul, akhirnya saya jatuh cinta. Nah, jatuhlah cinta saya. Saya dihitan dulu. Sebelum saya masuk Islam, saya dihitan dulu, Dok. Jadi, Dok, ada pengalaman saya dihitan, Dok. Dikasih suntik obat bius. Ini teman-teman nih, komunitas teman saya, semua kepengen dihitan. Saya ikut. Waktu itu, mungkin umur berapa? 17 apa 15 dah waktu itu. Udah gede ya? Udah gede. Jadi, saya ikut itu di Mantri. Di Mantri, di rumah sakit umum. Itu. Jadi teman saya udah. Terus saya disuntik di bius. Waktu dia bukan dipotong, Dok, digunting, Dok. Waktu mau digunting rupanya biusnya belum kelar, Dok, belum total. Saya berasa, saya teriak, waduh gitu. Wah, masih ada, tunggu aja 10 menit lagi. Nah, 10 menit saya cuma di bius lokal. Saya dengar itu, Dok, saya dihitan. Kres gitu. Udah katanya. Oh, udah. Terus teman saya masih, jahitnya diobras aja, katanya. Supaya bagus katanya gitu. Mesti dibecandain saya. Saya diam aja deh, saya udah nggak apa. Hitannya nggak ada merasa sakit, nggak ada apa. Oke, pulang. Tapi ya biasa, anak udah remaja kan kita. Kadangkala pagi-pagi kita bangun tidur, ya kan kita ereksi kan. Nah kalau ereksi kan sakit tuh, tarik-tarik gitu. Akhirnya temen ngajarin, udah ya katanya, kalau itu ada 2 ilmunya. Lu ambil bulu ayam, lu kilik-kilik kuping lu, katanya. Atau lu ketok-ketok dengkul lu katanya. Dia bilang gitu. Ya udahlah kita ikutin lah cara-cara begitu. Jadi kalau ereksi ya itu kan berdarah sakit sekali. Sudah ikutin. Nah saya sempat jalan agak, karena saya kan nggak berani pakai sarung. Mestinya kan pakai sarung, dulu pakai sabuk kelapa kan supaya nggak nempel gitu kan, zaman dulu kan. Nah itu karena saya ngumpet-ngumpet, nggak bilang ibu bapak saya sama keluarga saya pakai celana panjang langsung, pakai celana kolor Hinks dulu. Ya, nempel kan? dong. Iya, makanya dong, jalannya ngengkang. Kakak saya bilang ke ibu saya, tuh ngengkang kena penyakit kotor katanya. Sempat dimarahin saya. Tapi akhirnya saya jelaskan ke orang tua saya, akhirnya mereka ngerti, mereka bisa menerima. Pada waktu itu sunat itu bukan untuk kesehatan ya? Belum untuk kesehatan ya? Untuk kesehatan, tapi belum untuk agama. Gitu, belum untuk agama. Untuk kesehatan justru itu. Jadi untuk agama belum. Nah, begitu saya masuk Islam, saya udah nggak perlu dihitan lagi. Kalau hitan 2 kali, habis dong. Saya menunggu ya, apakah Sob Katul berani menyenggol Pak Yusuf Hamka, memfitnah Pak Yusuf Hamka seperti yang selama ini kamu lakukan. Saya lagi tunggu. Karena kita tahulah siapa itu Pak Yusuf Hamka, bagaimana sepak terjangnya, bagaimana beratnya dia untuk memutuskan mualaf, tetapi dia berani mengambil resiko tersebut. Dan bagaimana cerminan seorang Muslim yang benar yang bisa kita lihat dari seorang Pak Yusuf Hamka. Dan ini adalah orang yang sangat saya kagumi. Saya belajar dari Pak Yusuf Hamka, saya belajar tentang Islam dari beliau, dan saya belajar untuk menjadi manusia seperti beliau. Saya tunggu video dari Sob Katul, ataupun Polikardus lainnya ya, yang suka memfitnah-fitnah mualaf, padahal kita tahu kualitas dari murtadin. Nggak usah jauh-jauh, kita lihat Raji. Raji saja sudah membongkar bagaimana mereka itu sangat pingin ada orang murtad, bahkan berani membayar mahal untuk orang murtad. Seorang Raji, ratusan juta dalam sebulan. Raji. Saya nggak tahu. Kalau seorang Bang Zuma, Rifa, itu ditawari berapa sama Polikardus dan laskarnya. Saya tidak tahu ya. Kalau kalian nanya, kalau gitu, Bang Julius, Dr. Akal berapa ditawari? Kalau saya, jujur ya,
pernah ditawari, tetapi saya harus katakan yaitu masih dalam bercanda-canda. Jadi saya pernah diajak ngopi untuk bertemu dengan beberapa donatur orang sebelah, dan karena mereka Chinese, ya mereka bercandain saya gitu. Ngapain gitu? Kamu salah tempat. Seharusnya kamu jangan Islam. Jadi dibilang tempat Chinese itu harusnya ya sama mereka gitu. Bahkan dibilang nanti channel kamu akan kita take over. Jadi bukan sayanya yang dibayar, tapi channel saya. Channel saya yang ditawari untuk mereka take over, dan saya ditawari untuk melatih channel-channel mereka, karena dianggap saya punya potensi untuk mengajari. Nah, seperti itu. Jadi, sekali lagi, kita jangan terlena, teman-teman. Polycardos ini memang mengintai kita, jadi kita benar-benar harus siap, dan kita melihat makin hari makin banyak nih, rombongan Polycardos yang baru, dan kita harus lebih merapatkan barisan, lakukan apa yang bisa kita lakukan, tunjukkan di mana kita berdiri, teman-teman. Sama seperti semut yang membawa air untuk memadamkan istana Nabi Sulaiman alaihissalam yang terbakar. Semut bawa air sangat kecil. Tetapi kenapa ia lakukan? Untuk menunjukkan posisinya. Sama seperti kita, mungkin kontribusi kita kecil. Kita nggak bisa berkontribusi besar untuk melawan Polycardos ini. Tapi minimal kita sudah menunjukkan di mana kita berada. Bisa dengan perjuangan sharing video-video, ikut berkontribusi membuat video, ikut kontribusi terjun di dunia debat, bisa berkontribusi juga dengan mungkin menyumbangkan sedikit harta kalian. Jadi masing-masing akan punya perjuangannya, dan itu akan diminta pertanggungjawaban. Saya yakin Allah nanti akan meminta pertanggungjawaban kita, apa yang sudah Anda lakukan dengan jabatan Anda, harta benda Anda, selama Anda di dunia. Kenapa Anda membiarkan kemunafikan, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir ini? Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, jangan sampai kita sia-siakan apa yang sudah Allah berikan, Allah titipkan kepada kita. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita